Baik, saya Muhammad Syafradli akan menjelaskan tentang makroekonomi dari buku Menkeu bab 9. Siklus bisnis. Fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja atau demand disebut siklus bisnis. Pada bab sebelumnya, kita mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka panjang. Sekarang kita akan mencoba memahami bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka pendek. GDP dan komponen-komponennya. GDP adalah tempat pertama untuk mulai ketika menganalisis siklus bisnis, karena merupakan ukuran terbesar dari kondisi perekonomian. Biro Penelitian Ekonomi Nasional adalah penentu resmi di Amerika Serikat apakah perekonomian mengalami resesi. Resesi biasa didefinisikan oleh suatu periode di mana ada dua penurunan berurutan pada GDP real. Dalam resesi, baik konsumsi dan investasi menurun, namun investasi bahkan lebih riskan terhadap penurunan. Hukum Okun. Dalam resesi, pengangguran meningkat. Hubungan negatif bila satu naik, yang lain turun. Antara pengangguran dan GDP ini disebut hukum Okun. Dari Arthur Okun, ekonom yang pertama mempelajarinya. Secara ringkas, ini didefinisikan sebagai perubahan presentasi GDP real sama dengan 3,5% kurang 2x perubahan tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3,5%. Untuk setiap poin presentasi tingkat pengangguran meningkat, pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Jadi, jika tingkat pengangguran naik dari 5 ke 8%, maka pertumbuhan GDP real akan menjadi perubahan presentasi GDP real sama dengan 3,5% kurang 2 kali 8% kurang 5% sama dengan min 2,5%. Dalam kasus ini, GDP akan turun 2,5%, mengindikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami resesi. Selanjutnya, indikator ekonomi utama. Banyak ekonom dalam bisnis dan pemerintah memiliki peran meramalkan fluktuasi jangka pendek perekonomian. Salah satu cara yang para ekonom gunakan untuk meramal adalah melihat ada indikator utama atau leading indikator. Tiap bulan, Conference Board, sebuah kelompok riset ekonomi swasta, mengumumkan indeks dari indikator-indikator ekonomi utama yang terdiri dari 10 seri data. Selanjutnya, indeks indikator-indikator ekonomi utama. Yang pertama itu hari kerja rata-rata per minggu pekerja produksi industri manufaktur. Yang kedua, klaim mingguan awal rata-rata untuk asuransi pengangguran. Yang ketiga, pesanan baru barang konsumen dan material disesuaikan untuk inflasi. Yang keempat, pesanan baru barang modal non pertahanan. Yang kelima, kinerja produsen. Yang keenam, pemberian izin gedung baru. Yang ketujuh, indeks harga saham. Yang kedelapan, jumlah uang beredar atau M2 disesuaikan untuk inflasi. Yang ke-9, penyebaran tingkat bunga, sebaran hasil antara surat utang berjangka 10 tahun dan surat utang berjangka 3 bulan. Yang ke-10, indeks harapan konsumen. Baik, selanjutnya horizon waktu pada makroekonomi. Teori makroekonomi klasik berlaku pada jangka panjang, tapi tidak pada jangka pendek. Mengapa? Jangka pendek dan panjang berbeda pada perilaku harga. Pada jangka panjang, harga fleksibel dan dapat bereaksi pada perubahan penawaran atau permintaan. Pada jangka pendek, banyak harga yang kaku pada tingkat tertentu, karena harga berperilaku beda pada jangka pendek dan panjang. Kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon waktu berbeda.
Mari kita lihat bagaimana hal ini terjadi. Seperti di kurva ini, model penawaran agregat dan permintaan agregat. Model makroekonomi ini memungkinkan kita memberikan bagaimana tingkat harga agregat dan jumlah output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Ini juga menyediakan satu cara untuk membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output diminta dan tingkat harga agregat. Ini menyatakan jumlah barang dan jasa yang orang ingin beli pada tiap tingkat harga tertentu. Ingat teori kuantitas uang. MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Tidak realistis, namun asumsi yang memudahkan yaitu perputaran uang adalah konstan. Juga ketika memahami persamaan ini, ingat persamaan kuantitas dapat ditulis ulang dalam istilah penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. Atau ya persamaannya itu M per P sama dengan M per P kali D sama dengan K kali Y. Di mana K sama dengan 1 per V. Adalah parameter menentu berapa banyak uang orang ingin pegang untuk tiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang M per P sama dengan permintaan dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output. Asumsi perputaran konstan sebanding dengan asumsi permintaan konstan akan keseimbangan uang real per unit output. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Digambarkan untuk nilai jumlah yang beredar M tertentu, kurva ini miring ke bawah. Semakin tinggi tingkat harga P, semakin rendah tingkat keseimbangan real M per P, dan karenanya semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Seiring tingkat harga menurun, kita bergerak ke bawah sepanjang kurva AD. Tiap perubahan pada M atau V akan menggeser kurva AD. Tingkat permintaan output real bervariasi berbanding terbalik dengan tingkat harga. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Pikirkan tentang penawaran dan permintaan keseimbangan uang real. Jika output lebih tinggi, orang terlibat transaksi lebih banyak dan butuh keseimbangan real M per P lebih tinggi. Untuk jumlah uang beredar M tetap, keseimbangan real lebih tinggi berdampak tingkat harga lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real lebih tinggi memungkinkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output diminta lebih besar. Lebih banyak tentang kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat digambarkan untuk nilai tertentu dari jumlah uang beredar. Dengan kata lain, ini menyatakan kombinasi-kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Mari kita lihat bagaimana. Penurunan jumlah uang beredar M mengurangi nilai output nominal PY. Untuk tiap tingkat harga P tertentu, output Y jadi lebih rendah. Jadi, penurunan jumlah yang beredar menggeser kurva AD ke dalam dari A ke AD aksen. Peningkatan jumlah uang beredar M meningkat pada kurva di samping. Peningkatan jumlah uang beredar M meningkatkan nilai output nominal PY. Untuk tiap tingkat harga P tertentu, output Y jadi lebih tinggi. Jadi, peningkatan jumlah uang beredar menggeser kurva AD keluar dari A ke AD aksen. Penawaran agregat. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang tapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Ada dua kurva penawaran agregat berbeda, kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Kita juga harus mendiskusikan bagaimana perekonomian membuat transisi dari jangka pendek ke jangka panjang. Tapi pertama-tama kita buat kurva penawaran jangka panjang. Kurva penawaran agregat vertikal ke jangka panjang. Karena model klasik menggambarkan bagaimana perekonomian berjalan dalam jangka panjang, kita dapat mengambil kurva penawaran agregat jangka panjang dari model klasik.
Ingat, jumlah output yang diproduksi bergantung pada jumlah tertentu dari modal dan tenaga kerja dan teknologi yang tersedia. Untuk ini kita tulis Y sama dengan F kali K kali L sama dengan Y. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga. Mari kita pikirkan tentang anggapan proses clearing pasar ini dalam pasar tenaga kerja. Komponen L dari fungsi produksi. Clearing dalam pasar tenaga kerja. Kita mulai pada kesempatan kerja penuh N equilibrium dengan upah W per PO. Sekarang kita lihat bagaimana pekerja bereaksi ketika ada kenaikan tiba-tiba pada tingkat harga pada upah real baru yang lebih rendah ini. Kerja akan mengurangi jam kerja, tapi saat yang sama pemberi kerja meningkatkan permintaan mereka pada pekerja. Jadi sekarang pasar tenaga kerja ada pada disequilibrium di mana jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Kita akan melihat bagaimana upah fleksibel akan memungkinkan pasar tenaga kerja kembali ke equilibrium pada kesempatan kerja penuh and equilibrium. Untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja, pemberi kerja harus meningkatkan upah real ke 2W. Sebagai hasil 2W, lebih banyak pekerja diterima dan pasar tenaga kerja dapat bergerak kembali ke equilibrium and equilibrium. Mekanisme yang baru kita telah akan membantu kita membentuk kurva penawaran jangka panjang kita. Seperti kurva di bawah ini, kurva vertikal menyatakan bahwa perubahan tingkat harga tidak akan berdampak lama pada kesempatan kerja penuh. Kurva penawaran agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik karena menunjukkan tingkat output tak tergantung jumlah uang beredar. Tingkat output jangka panjang ini Y disebut kesempatan kerja penuh atau tingkat output alami. Ini adalah tingkat output di mana sumber-sumber daya perekonomian dikaryakan sepenuhnya, atau lebih realistis, di mana pengangguran berada pada tingkat besarnya. Penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva dari kurva di samping. Dapat kita lihat penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah dari AD ke ADXN. Karena kurva AS vertikal dalam jangka panjang, penurunan AD mempengaruhi tingkat harga, tapi tidak tingkat output. Jangka pendek untuk kurva penawaran agregat horizontal. Ingat kurva LRAS vertikal mengasumsikan perubahan tingkat harga tak berdampak lama pada Y, yang jadi model untuk memeriksa jangka panjang, tapi tidak butuh teori untuk jangka pendek. Didefinisikan sebagai interval waktu di mana pasar tidak sepenuhnya bergerak ke arah keseimbangan. Pendekatan sederhana tapi berguna, yaitu asumsi kekakuan harga jangka pendek berarti kurva penawaran agregat adalah datar. Seiring AD bergeser ke ADXN, kita bergerak pada arah barat ke timur ke titik P pada jumlah penawaran agregat jangka pendek. Maka dalam jangka panjang kita bergerak dari B ke C. Kita bergerak ke atas panjang ADXN. Equilibrium jangka panjang. Dari kurva di atas dalam jangka panjang, perekonomian ada pada perpotongan kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat, karena harga telah disesuaikan pada tingkat ini. SRAS memotong titik ini pula. Dari kurva di atas, perekonomian mulai pada equilibrium jangka panjang di titik A, maka penurunan permintaan agregat mungkin disebabkan penurunan jumlah uang beredar M, menggeser perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di bawah tingkat alaminya seiring harga turun. Perekonomian pulih dari resesi, bergerak dari titik B ke titik C. Kebijakan stabilisasi. Perubahan eksogen pada penawaran atau permintaan agregat disebut guncangan. Guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut guncangan penawaran. Guncangan yang mempengaruhi permintaan agregat disebut guncangan permintaan. Guncangan-guncangan ini yang mengganggu perekonomian mendorong output dan pengangguran menjauh dari tingkat alaminya. Satu tujuan dari model penawaran atau permintaan agregat adalah untuk membantu menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Ekonomi memakai istilah kebijakan stabilisasi, merujuk pada aksi kebijakan yang diambil oleh mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Kebijakan stabilisasi mencoba memperkecil siklus bisnis dengan menahan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alaminya. Model pada bab ini adalah versi lebih sederhana dari model yang akan kita lihat pada bab berikutnya. Guncangan pada permintaan agregat. Pada kurva di atas dapat kita simpulkan bahwa perekonomian mulai dalam equilibrium jangka panjang di titik A. Kenaikan permintaan agregat akibat peningkatan perputaran uang. Pergerakan perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di atas tingkat alaminya seiring harga naik. Output berangsur-angsur kembali ke tingkat alami dan perekonomian bergerak dari titik
B ke titik C. Guncangan pada penawaran agregat. Guncangan penawaran dari kurva di atas, guncangan penawaran yang memperburuk meningkatnya biaya dan harga. Jika AD dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, mengarah pada stagflasi, kombinasi kenaikan harga dan penurunan tingkat output. Akhirnya, seiring dengan harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik A. Mengakomodasi guncangan penawaran yang memperburuk. Dari kurva di atas, seperti kita simpulkan, menanggapi guncangan penawaran yang memperburuk, bank sentral bisa meningkatkan permintaan agregat untuk mencegah penurunan output. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Biaya dari kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi secara permanen. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.